Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Waktu pendaftaran SNBP 2024 semakin dekat. Untuk itu persiapan harus segera dilakukan. Di video kali ini saya akan berbagi terkait dengan peluang lolos SNBP ya di tahun 2024 di 10 PTN terbaik. Data yang saya tampilkan adalah data 3 tahun terakhir keketatan SNBP atau SNMPTN ya di 2 tahun lalu di 10 PTN terbaik supaya kita bisa mengetahui menghitung peluang kita di SNBP tahun 2024. Nah, di layar ini saya tampilkan 10 PTN terketat ya di SNBP 2021 sampai 2023. Data 3 tahun terakhir paling tidak ini sudah mewakili betapa persaingan di masing-masing kampus itu sangat ketat sekali. Nah, saya akan urutkan berdasarkan ranking perguruan tinggi ya. Jadi selama 3 tahun itu ranking perguruan tinggi atau 10 PTN terbaik di Indonesia itu sudah banyak di apa itu banyak dihitung oleh para ahli dan 10 PTN itu adalah nomor 10 itu ada UNS di Solo ya. Kemudian nomor 9 itu ada Brawijaya. Nomor 8 ada Undip di Penegoro. Kemudian nomor 7 ada Unpad Pajajaran ya. Nomor 6 ada ITS Surabaya. Di ranking kelima itu ada IPB, Institut Pertanian Bogor. Ranking keempat itu ada UNER, Universitas Airlangga di Kota Surabaya. Ranking ketiga itu ada ITB, Institut Teknologi Bandung. Ranking kedua adalah UGM dan ranking pertama tidak lain tidak bukan adalah kampus UI, Universitas Indonesia. Nah, bagaimana peta persaingannya jalur SNBP di 10 PTN terbaik di Indonesia ini? Saya akan buka dari yang nomor 10 ya di UNS. Bagaimana persaingan untuk bisa diterima di SNBP UNS. Kita buka ya. Data paling atasnya adalah jumlah diterima. Warna hijau ini jumlah diterima. Warna merah ini adalah jumlah pendaftar. Warna biru ini adalah persentasenya, persentase diterima. Jadi tahun 2021 ya, dari kolom kiri 2021, UNS itu menerima 1.497, tapi yang daftar 23.000 sekian, sehingga peluangnya 6,47%. Di tahun 2022 dan 2023 itu hampir mirip ya, tapi di tahun 2023 itu yang eh, diterima lebih banyak ya, 2043. Ini berarti ada prodi-prodi baru yang muncul ya. Tetapi yang daftar juga lebih banyak, 35.794. Sehingga kisaran peluang untuk bisa diterima UNS 3 tahun terakhir itu antara 6 sampai 5 sampai 6%. Jadi tahun 2024 bisa diprediksi ya, ya peluangnya sekitar 5% aja untuk bisa lolos di SNBP UNS. Berdasarkan apa? Data 3 tahun terakhir. Bagaimana dengan di Brawijaya? Brawijaya ini tahun 2021 yang diterima itu 4.000 lebih. 2022 agak turun 3.000 lebih, 2023 naik menjadi 5.380. Yang daftar itu tahun 2021 41.000, tahun 2022 40.000, agak turun seribuan ya. Tahun 2023 turun menjadi 39.000. Tetapi persentasenya peluang diterimanya karena kursinya menambah di tahun 2023 menjadi 5.000 lebih, itu 13,67% atau 14% peluangnya. Agak kecil di tahun 2022 ya, hanya 8.000 sekian ya. Tahun 2021 itu 10.000. Jadi bisa diprediksi ya tahun 2024 peluangnya diterima di Brawijaya ya antara kisaran 10 sampai 13%. Ya. 10 sampai 13%. Menurut saya ini persentase yang jauh lebih tinggi, hampir separuhnya dibandingkan UNS ya, untuk bisa diterima di Brawijaya. Kemudian nomor 8 ini Undip ya. Undip, perhatikan teman-teman, warna hijau itu total kursi yang diterima atau jumlah masa yang diterima. 2000-an agak konsisten ya. Di tahun 2023 naik sekitar 600-an ya. Pendaftarnya itu tahun 2023 turun jadi 24. 2020 paling tinggi 34.000. Persentase diterimanya 7%, 6%, dan 11% di tahun 2023. Kenapa? Karena jumlah mahasiswa yang diterima lebih banyak. Ini peluangnya ada prodi-prodi baru yang muncul di tahun 2023. Sehingga persentase diterima 11,45% di tahun 2023. Kalau diprediksi tahun
2024 berarti kisarannya 7 sampai 11% ya peluang untuk bisa diterima di jalur SNBP Universitas Diponegoro. Lanjut di PTN ranking ketujuh ya, ada Unpad. Perhatikan Unpad di warna hijau itu konsisten ya. Yang diterima itu hanya 1.500, 1.600, 1.400. Tahun 2023 malah turun 1.400. Yang mendaftar itu di angka 30 ribuan lebih ya. Tahun 2021 ini 42 ribu, luar biasa ini ya. 2022 turun 31 ribu, 2023 naik lagi menjadi 36 ribu. Persentasenya perhatikan ya, 3,354 ya. Jadi ini sangat-sangat kecil sekali untuk sebuah peluang lolos di jalur SNBP. Hanya 3 sampai 5% saja. Mirip dengan UNS ya, 5 sampai 6% saja. Kalau Undip sama UB ini lebih tinggi. UB paling tinggi jauh ini ya, 10 sampai 13%. Di Unpad ini 3 sampai 5% peluangnya. Dan ini menunjukkan betapa untuk bisa masuk Unpad itu persaingannya sangat ketat sekali. Di ranking ke-6 di ITS, perhatikan di angka atau di angka yang berwarna hijau, itu konsisten ya, yang diterima 1.200, 1.100, tahun 2023 naik 1.300. Yang mendaftar juga agak konsisten ya, 10.000, 12.000, 11.000, sehingga angka peluangnya konsisten di angka 11%. Jadi 9 sampai 11% peluangnya untuk bisa lolos di SNBP ITS. Untuk persaingan di PTN ranking kelima ya di IPB, Institut Pertanian Bogor. Angka diterimanya warna hijau itu naik terus ya, 1.900, kemudian naik menjadi 2.001, tahun 2023 naik menjadi 2.600 ya. Angka yang daftar itu antara 17.000, 20.000, kemarin 19.000. Sehingga persentase diterima antara 11%, 10%, dan 13%. Jadi peluangnya 10 sampai 13% ya, mirip-mirip dengan ITS Surabaya. Ini kalau 10% ke atas itu masih lumayan peluang dibandingkan yang tadi ya Unpad sama UNS itu 5% ke bawah. Lanjut ke PTN nomor 4. Di ranking keempat itu ada UNER, Universitas Airlangga di kota Surabaya. Bagaimana potret persaingan SNBP-nya? Ya, kita lihat data di layar. Yang warna hijau itu adalah penerimaannya naik terus ya, 1.300. 2022 itu 1.400. 2023 itu 1.800 naik. Yang mendaftar juga naik ya, 18.000, 18.000. Kemarin 20.000. Karena kuotanya juga naik, atau yang diterima juga naik, maka persentasenya naik ya, 7%, 7%, kemarin naik menjadi 8%. Jadi peluang untuk bisa lolos UNER itu 7 sampai 18%. Nah, bagaimana dengan persaingan di tiga besar ya, di UI, UGM, dan ITB? Kita buka ITB. ITB itu konsisten yang mendaftar, apa itu yang diterima ya, 1.630. Naik di tahun 2000 menjadi 2.085. Kemarin naik lagi 2.093 yang diterima. Yang mendaftar itu 10 konsisten di angka 10.000, tahun kemarin melonjak menjadi 15.000. Jadi persentasenya antara 15, 19 sampai 13%. Jadi kalau boleh saya membuat analisa sederhana ya, ini antara 13 sampai 15% saja peluang untuk bisa diterima di ITB. Tapi ingat, yang mendaftar di ITB itu ya anak-anak yang punya modal yang besar ya. Jadi walaupun peluangnya di atas 10%, tapi persaingan internalnya ini sungguh sangat ketat sekali. Nah, kita lanjut ke persaingan PTN di ranking kedua. Ada UGM. UGM itu konsistennya dari mana naik terus ya. 2.000, 2.600, terakhir kemarin 2.800. Yang mendaftar juga mengalami fluktuasi ya. 28.000, 27.000, kemarin turun 25.000. Sehingga peluangnya antara 7 sampai 10% peluang untuk bisa lolos di UGM. Bagaimana dengan UI? Ranking nomor satu di Indonesia selama 3 tahun berturut-turut. UI ya, angka yang diterimanya naik juga 1.000, kemudian 1.100. Tahun kemarin apa itu melonjak, yang diterima 2.049. Yang mendaftar juga naik tajam ya, 16.000, 18.000. Tahun kemarin 29.000. Luar biasa ini. Berani bersaing di UI. Tapi angka persentasenya konsisten di angka 6%, karena memang melonjaknya peminat itu diikuti dengan melonjaknya jumlah kursi yang disediakan atau jumlah yang diterima. Sehingga persentase 6% saja. Nah, dari 10 PTN yang sudah kita buka datanya ini,
Kita lihat ya, angka yang paling kecil diterima itu memang di Unpad ya. Unpad hanya 3% peluangnya, 3 sampai 5%. Kemudian UNS itu 5 sampai 6%. Kemudian baru UI 6%. Kemudian UGM antara 7 sampai 9%. Kemudian UNER ya 7 sampai 8%. Kemudian ITS ini 9 sampai 11%. Unpad juga 7 sampai 11%. Yang lumayan longgar itu ada di Brawijaya ya, di atas 10%, 8 sampai 13%. Kemudian di IPB 10 sampai 3% dan ITB ya 13 sampai 15%. Nah, kembali kepada teman-teman sekalian, kira-kira bagaimana strategi teman-teman untuk pemilihan PTN. Tapi pesan saya, pilihlah PTN, langkah pertama itu yang punya peluang lolosnya tinggi. Baru nanti mencari prodi apa yang kira-kira sesuai dengan passion atau sesuai dengan peluang lolosnya. Peta ini paling tidak menjadikan panduan kita bahwasanya kalau memang persaingan sangat tinggi, berarti modal yang kita siapkan untuk SNBP ini juga tinggi, nilai rapor, sertifikat, atau nilai plus-plus lain-lain. Indeks sekolah juga harus bagus. Alumni yang ada di PTN itu juga harus bagus. Nah, mudah-mudahan data ini membantu untuk membuat plan ya, teman-teman, sehingga pilihan teman-teman itu berbasis data untuk menghitung peluang lolos di SNBP tahun 2024. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat para mahasiswa Indonesia tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.